Hai Narani Salam Force, apa kabar? Sehat semuanya ya. Untuk kali ini tutorialnya kita akan membuat tat karakter dengan tema Mickey Mouse. Ini covernya kita akan pakai teknik buttercream steam, toppernya pakai kertas print, dan ada sedikit hiasan fondant di bagian polka dot juga penematan namanya ya. Yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Narani Sake. Untuk langkah yang pertama kita pengolesan base cake dulu. Ini adalah tat ukuran 16 cm. Saya pakai brownies ya, 2 layer dan tinggi cake-nya sekitar 10 cm. Lumayan tinggi nih. Oke, agar jalannya spatula bisa lebih licin waktu digerak-gerakkan. Untuk buttercreamnya dipanaskan dulu sebentar ya, asal lembek saja. Soalnya kalau kita melakukan pengolesan, kondisi buttercreamnya lumayan padat. Ini dikhawatirkan banyak sekali remah yang akan berjatuhan. Jadi untuk memudahkan di steam asal lembek saja. Oke, kayak gini. Dan berhubung nanti kita akan pakai teknik buttercream steam, otomatis untuk dasar cake-nya ini dibikin lumayan mulus, lumayan halus. Kalau buttercreamnya kurang, bisa ditambah lagi seperti ini ya. Jadi usahakan ini tidak hanya sekedar menutup remahan, tapi memang dibikin lumayan mulus juga nih covernya. Kayak gini ya. Di bagian tepi, di pinggir-pinggir ini dibikin agak melengkung. Soalnya buttercream steam ini agak susah kalau melalui sudut yang tajam. Jadi dibikin lengkung ya. Oke, udah selesai. Sekarang kita membuat buttercream warna. Kita akan pakai warna yang merah ngejreng. Kombinasinya pakai ini nih, pewarna merah cabai. Kalau merek Raja Wali ya. Dikasih sedikit warna orange sekitar 3 tetes kayak gini biar tidak kebablasan waktu menuangkannya. Bisa pakai bantuan tusuk gigi atau tusuk sate, diteteskan sedikit demi sedikit kayak gini ya. Untuk warna yang dominan tetap pakai warna merah cabai, terus diaduk-aduk seperti ini. Ingat sebelum ini naik di atas kompor harus teraduk rata, jangan sampai ada warna yang tidak merata ya. Ini nanti dikhawatirkan akan muncul semacam kayak bintik-bintik waktu kita melakukan penyiraman kayak gitu nih. Nah kondisinya seperti ini, udah ngeblend antara buttercream dengan pewarnanya. Sekarang kita masuk di proses steam pakai double panci ya. Yang bawah diisi dengan air panas, terus yang atas diisi dengan buttercream yang udah ada pewarnanya kayak gini. Kalau udah dirasa cukup cair, diturunkan saja dari kompor. Kita aduk-aduk di bawah untuk menghindari buttercream ini bablas jadi minyak semua. Biasanya kalau tidak terbiasa melakukan proses steam, ini sering jadi minyak ya, berubah wujud jadi cair semuanya. Nah sayang kan. Jadi kita prosesnya naik turun kompor seperti itu ya, untuk mengantisipasi hal semacam itu biar nggak kebablasan nih. Nah ini udah masuk di proses steam yang kedua, udah mulai kelihatan ya warna merahnya udah mulai keluar. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan warna yang ngejreng, usahakan jangan sekali ya, bisa sampai 2 atau 3 kali proses steam, nanti warnanya bisa lebih terang dari warna yang semula. Oke, kayak gini. Dibiarkan dulu biar agak padat teksturnya, baru bisa dinaikkan di atas kompor lagi. Pokoknya nanti prosesnya naik turun seperti itu ya. Dilakukan secara berulang sampai kita melakukan proses steam yang ketiga. Nah, ini udah masuk yang ketiga kalinya, dinaikkan lagi di atas kompor. Settingan api tetap sama, pakai api kecil atau dimatikan saja sekalian. Soalnya kita udah mendapatkan uap panasnya ya untuk melakukan pencairan nih. Kayak gini, diaduk-aduk secara cepat. Kalau dirasa udah lumayan cair, ingat jangan sampai kebablasan ya. Segera diturunkan ke bawah. Diaduk-aduk seperti ini nih. Ini udah mulai kelihatan, udah lumayan ngejreng ya. Kita masukkan di dalam plastik kiloan biar lebih gampang. Plastiknya dimasukkan di dalam gelas biar tidak kewalahan ya, satu pegang panci, satu pegang plastik. Nah kalau kayak gini kan lebih mudah. Oke, kayak gini. Untuk tingkat kekentalan atau tingkat keencerannya memang diusahakan harus pas ya, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental, dan bisa dipastikan ini mengalir waktu disiramkan. Nah kayak gini, fokus di bagian tengah lalu ke tepi pinggir seperti ini nih. Ingat dalam melakukan penyiraman jangan terlalu banyak gebrakan ya, biarkan ini mengalir dengan sendirinya. Ini akan meluncur secara alami. Kalau memang kondisinya pas, pencairannya pas, ini akan mengalir dengan bagus kayak gini ya, tanpa harus digebrak-gebrak, nanti akan muncul gelombang-gelombang, dikhawatirkan seperti itu nih. Untuk bagian yang masih bolong-bolong bisa disemprotkan dengan sisa buttercream yang masih ada di plastik. Ini udah tertutup semuanya ya. Yang lelehan di bagian bawah yang menempel di atas tatakan tatnya bisa dibersihkan dengan menggunakan spatula plastik seperti ini.
Diambil secara perlahan, jangan terlalu terburu-buru biar nanti tidak menggores sisi bagian dalam, nanti ikut kotor ya. Dan untuk sisa steamnya ini bisa kalian gunakan untuk mendekor di cake yang lain, bisa digunakan lagi kayak gitu ya. Nah sekarang kita merapikan bagian bawah ini, cukup menyentuh bagian bawah saja ya. Ujung spatula dipanaskan lalu dilap sama tisu. Ingat, untuk kondisi ujung spatulanya cukup hangat saja, jangan terlalu panas. Lalu kita atur tingkat kecondongan pisau olesnya, ini cukup menyentuh bagian bawah saja seperti ini nih. Hal ini bisa dilakukan secara berulang sampai benar-benar bagus ya, benar-benar rapi. Nah kalau udah selesai, tata katanya bisa dilap sama tisu biar lebih bersih. Kita masih di step selanjutnya. Ini adalah topper yang kita gunakan, saya pakai kertas print. Untuk desainnya dibikin seperti ini ya. Kalian bisa cari di aplikasi Pinterest atau Google dengan kata kunci Mickey Mouse Topper Printable. Nah nanti akan muncul berbagai macam pilihan yang bisa kalian cetak di studio foto atau warnet nih. Nah kalau udah seperti ini bisa dipotong sesuai pola, lalu dikasih penyangga di bagian bawah dengan menggunakan sedotan atau tusuk sate ya biar lebih kokoh. Disisihkan dulu. Sekarang kita membuat cetakan huruf dari fondant. Gilas fondant agak tipis, bisa dikasih sedikit taburan maizena, lalu dicap seperti ini ya. Kalau udah selesai dan dirasa ini tidak bisa keluar dengan baik, susah keluar dari cetakan, bisa menggunakan tusuk gigi dikeluarkan secara perlahan dengan cara dicongkel seperti ini nih. Oke, lebih gampang ya. Kalau sudah tercetak semua hurufnya, kita tempelkan di atas tatakan fondant. Saya pakai warna hitam saja ya. Biasanya kalau Mickey Mouse itu identik dengan warna merah, hitam, sama kuning. Nah, untuk tatakan fondantnya ini saya pakai warna hitam saja biar lebih kontras sama hurufnya yang berwarna putih. Untuk besarnya, mengacu di besarnya penggaris saja biar tidak terlalu banyak mengukur, lalu dipotong secukupnya saja yang sekiranya ini bisa menampung huruf-huruf tadi nih. Oke, biar lebih cantik bagian pinggirnya bisa dikasih efek jahitan kayak gini nih. Dan cara menempelkan hurufnya ini simple banget, nggak usah pakai lem apapun, cukup pakai olesan air putih atau air minum ya. Dioles-oles seperti ini, lalu huruf-hurufnya mulai ditempelkan. Oke, kayak gini. Ini untuk mengantisipasi agar hurufnya tidak lepas. Soalnya kita pas bikin tutorial ini cuacanya panas banget, jadi fondantnya cepat kering. Lain ceritanya kalau pas bikin tutorialnya itu cuacanya lagi dingin atau habis hujan, ini nggak usah dioles-oles air, udah lengket dengan sendirinya. Kayak gitu ya. Udah selesai mencetak namanya, disisihkan dulu. Sekarang kita bikin polkadot. Polkadotnya juga dari fondant warna hitam dengan menggunakan squid yang di bagian bawah ini yang bulat-bulat ya, kayak gini. Besarnya polkadot ini kalian sesuaikan juga dengan besarnya squid yang kalian punya, kayak gini ya. Disisihkan dulu. Sekarang kita melapisi topper yang akan menempel di dinding cake bagian depan nih. Mickey Mouse ini tidak saya laminating, tapi akan saya lapisi dengan fondant biar tidak terkena rembesan buttercream. Dengan cara seperti ini, gilas fondant agak tipis, lalu bagian bawah Mickey Mouse-nya dikasih sedikit air lalu ditempelin. Seperti ini ya. Oke, kalau udah menempel bisa dipotong sesuai pola dengan menggunakan ujung cutter. Pokoknya mepet ya. Jangan sampai ada fondant yang masih kelihatan. Ini fungsinya cukup sebatas melapisi saja biar warnanya tidak pudar gara-gara kena rembesan buttercream. Oke, seperti itu. Kalau udah selesai, sekarang kita membuat ulir. Ini ulir fondant dengan warna putih, kita bikin semacam kayak tali panjang ya. Ini nanti fungsinya untuk menutup cake bagian bawah biar lebih rapi. Juga tampilan tatnya bisa lebih cantik dengan kombinasi merah sama putih. Seperti ini ya, lebih kelihatan enak aja kalau dipandang dari depan. Oke, udah selesai ya tutorialnya. Gimana? Pengen mencobanya? Yang ingin belajar tentang buttercream steam bisa dicoba dulu biar kita bisa mendapatkan hasil polesan yang bagus semulus fondant nih. Yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naralisa Cake. Makasih ya atas kesetan di channel ini, ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.